السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحكمة بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang berada pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Suratul Qamar. Dan ayat terakhir yang kita jelaskan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita melalui ayat ini tentang kemudahan yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran, kemudahan di dalam membacanya, kemudahan di dalam mempelajari makna-maknanya, kemudahan di dalam mentadabburinya, dan juga kemudahan di dalam mengambil pelajaran dan nasihat. Ya, karena ayat ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kali di dalam surah Al-Qamar, dan di antara tujuan dari pengulangan tersebut tidak lain agar kita kaum muslimin terpanggil untuk mempelajari Al-Quran sehingga bisa mengambil nasihat dari Al-Quran. Dan perlu kita ketahui bahwa nasihat terbaik itu adalah Al-Quran. Karenanya kita perhatikan para sahabat Nabi ketika mereka saling menasihati, maka mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika seseorang terbiasa ternasihati oleh ayat-ayat Al-Quran, maka itu adalah bagian dari ta'zim, ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara perkara yang diingatkan oleh para ulama yaitu ketika seseorang lebih membesarkan perkataan orang lain, lebih membesarkan perkataan manusia daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada di antara manusia ketika yang disampaikan ayat maka tidak terlalu tersentuh dengan ayat tersebut, tetapi ketika yang disampaikan adalah perkataan gurunya, maka dia sangat tersentuh dengan perkataan itu. Maka ada hal yang perlu untuk dibenahi. Ya, apakah kita lebih membesarkan perkataan daripada guru kita, ya, dan kita mengecilkan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai hal yang seperti itu terjadi.
Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu kaum, ya. Kalau sebelumnya itu yang disebutkan adalah Nabi Nuh bersama kaumnya, maka di ayat berikutnya ini adalah kaum Ad, ya, kaum Ad yang mana diutus di tengah-tengah mereka Nabiullah Hud alaihi salam, ya, dan ini termasuk kisah yang sering diulang juga di dalam Al-Quran. Kadzabat Adun, ya, kaum Ad juga mendustakan, ya, sebagaimana kaum Nabi Nuh. Fakaifa kana adzabi wa nuzur, dan betapa dahsyatnya, ya, betapa dahsyatnya azabku dan juga peringatanku, ya. Dan ini ketika ayat ini turun, ya, tentunya tertujukan kepada penduduk kota Mekah yang sebagian mereka juga mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka diingatkan bahwa sebelum kalian itu ada umat Nabi Nuh, sebelum kalian ada kaum Ad, dan nanti akan disebut juga kaum Thamud. Artinya sebelum kalian ada contoh orang-orang yang melakukan keburukan dan seperti apa balasan yang mereka dapatkan. Fakaifa kana adzabi wa nuzur, ya, jadi ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian wahai penduduk kota Mekah mendustakan Rasulullah sehingga menerima azab dan siksaan sebagaimana yang diterima oleh kaum-kaum atau umat-umat terdahulu yang juga mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yawmi nahsin mustamir. Sungguhnya kami mengutus, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengutus kepada mereka rihan sarsara, angin yang sangat kencang dan sangat dingin, fi yawmi nahsin, pada hari yang nahas, mustamir, secara terus menerus. Tanzi'un nasa, ya, angin yang kencang tersebut, ya, mengangkat manusia, ya, ya, artinya melepaskan manusia, melepaskan pijakan manusia di muka bumi ini. Artinya manusia itu terbang, ya, saking kencangnya angin itu, ya, terbang. Kemudian setelah mencapai ketinggian lalu dijatuhkan, dan mereka bergelimpangan seperti batang-batang kurma yang sudah terpisah bagian atasnya dengan batangnya, ya, jadi tidak ada lagi kepalanya, ya, saking kerasnya benturan ketika terjatuh sampai kepalanya terpisah dari tubuhnya, sehingga persis seperti batang kurma ketika batangnya terpisah dari bagian atasnya. Fa kaifa kana azabi wa nuzur. Kemudian diulang kembali betapa dahsyatnya azabku, betapa dahsyatnya peringatanku, ya, lalu kemudian diulang lagi ayatnya, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jamaah rahimakumullah, kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau menjelaskan di awal tentang kaum Ad, ya, kaum Ad ini adalah salah satu kabilah yang cukup dikenal di negeri Yaman. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Nabiullah Hud alaihi salam, dan sebagaimana nabi-nabi yang lain
Ya, Nabiullah Hud alaihi salam juga mengajak mereka kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi misi dakwah setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi, bagaimana respon kaum Ad terhadap Nabiullah Hud? Ya, mirip dengan kaum Nabi Nuh. Ya, mereka juga fakadzabuhu, mereka juga mendustakan. Ya, mereka mendustakan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka azab. Ya. Azabnya itu berupa Allah mengirim rihan sarsara. Ya, angin yang sangat kencang dan sangat dingin, ya. Kencang yang membuat orang, ya, sangat kedinginan. Fi yaumin nahsin, ya, pada hari yang azab itu sangat besar, ya, mustamir, dan itu tidak hanya beberapa saat, 1 jam 2 jam, tapi berhari-hari, ya, berhari-hari angin kencang itu. Ya, kita bisa membayangkan, ya, ketika ada angin kencang yang terjadi di tempat kita, ya, menumbangkan 1 pohon, ya, 2 pohon, atau ada atap yang terlepas dari pijakannya. Ya, kalau ini bukan hanya, ya, bukan hanya pohon yang roboh, tapi manusianya sampai terangkat, terlepas pijakannya dari bumi ini, terangkat setinggi-tingginya disebabkan oleh kencangnya angin tersebut. Ya, makanya tepat sekali jika Allah Subhanahu wa taala mengulang, fa kaifa kana adzabi wa nudzur, betapa dahsyatnya azabku dan betapa dahsyatnya peringatanku. Dan hendaknya hal tersebut menjadi nasihat terbaik, ya, karena setiap kisah tentang umat-umat terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pesan utamanya adalah jangan sampai kita mengikuti jejak mereka sehingga kita menerima sebagaimana apa yang mereka terima. Kita dapat musibah sebagaimana musibah yang mereka terima. Jadi terus menerus angin kencang tersebut selama 7 hari, ya. 7 malam dan 8 hari, ya, disebutkan di dalam ayat yang lain di surah Al-Haqqah kalau tidak salah. Tanzi'un nasa, angin yang kencang tersebut, ya, tanzi'un nas, ya, yang tadi kita sebutkan, melepaskan manusia dari pijakannya di bumi ini, ya, yang tadinya bisa berjalan tapi karena kencangnya angin tersebut sampai terbang, ya. Sekencang-kencangnya angin, ya, kita masih bisa menguatkan pijakan kita di tanah, ya, kita tidak sampai terbang, ya. Tapi ini sampai terangkat, ya, min syiddatiha fatarfa'uhum ila jawis sama. Saking kencangnya angin tersebut, maka angin itu mengangkat mereka, mengangkat kaum Ad. Padahal dikisahkan di dalam surah Al-Fajr bahwa kaum Ad ini adalah kaum yang sangat kuat secara fisik. Fisiknya besar, kuat, ya, bahkan mereka bisa memahat bebatuan, ya. Artinya secara fisik sangat kuat.
tapi ternyata dengan angin tidak bisa berdaya. Ya. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi manusia, bahwa sehebat apapun pencapaian manusia secara teknologi, maka tidak akan bisa menghadapi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa tahun yang lalu ya kita pernah menyaksikan ya lewat media ya kebakaran yang terjadi di Amerika. Ya, tidak ada yang bisa menghentikan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya untuk berhenti kebakaran tersebut. Nah, itu adalah pelajaran yang sangat berharga ya, bahwa manusia tidak memiliki daya dan kekuatan di hadapan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Fatarfa'uhum ila jawis sama thumma tudmighuhum bil ard ya fatahlikuhum ya, lalu kemudian setelah berada pada ketinggian tertentu oleh tiupan angin, maka dijatuhkan ke muka bumi ini sehingga mereka binasa dan mereka berteriak ya, ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir ya, jasad-jasad mereka ya, jasad-jasad mereka ketika mereka sudah binasa itu seperti a'jazu nakhlin, seperti batang-batang kurma yang telah munqair, yang telah terpisah ya, telah terpisah dari bagian atasnya ya, bergelimpangan ya, berjatuhan semuanya. Dan itu adalah pelajaran yang sesungguhnya sangat mengerikan dan menakutkan ya. Dan ketika seseorang takut dari sesuatu, maka dia akan berlari dari apa yang ia takut kepadanya ya, artinya ketika kita takut dengan suatu musibah, maka kita berlari dari musibah itu. Bagaimana caranya? Kita hindari sebab-sebab yang bisa mendatangkan musibah tersebut. Fakaifa kana adabi wa nudhur ya, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali ya, kana wallahil adab al alim ya, jadi azabnya benar-benar sangat dahsyat dan mengerikan. Ma abqat li ahadin alaihi hujjah ya, tidak ada lagi tersisa alasan bagi siapapun untuk bertahan di dalam kekafiran ketika melihat siksaan tersebut. Ini adalah hukuman yang sangat mencukupi bagi siapapun untuk kembali kepada apa yang menjadi ajakan setiap nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir ya, dan kami telah memudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk diambil peringatan darinya ya. Fahal mim muddakir ya, adakah yang mau dan mempelajari Al-Quran sehingga mengambil peringatan darinya, sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, di antara perkataan yang masyhur di kalangan ulama salaf, hal min talibi ilmin fayu'anu alaihi, apakah ada orang yang mau mempelajari Al-Quran sehingga mereka dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemudahan di saat mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian pada ayat yang berikutnya berpindah ke kisah yang lain ya. Sebelumnya kaumnya Nabi Nuh, kemudian kaum Ad, kemudian kaum Tsamud. Kaum Tsamud ya, ini yang diutus kepada mereka itu adalah Nabiullah Saleh ya. Dan sama nasibnya dengan kaum Ad ya, karena sama sikap mereka terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi siapa saja yang menyelisihi utusan Allah, maka dia akan binasa
dia akan celaka, dia akan sengsara di dunia dan di akhirat. Makanya salah satu peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi, ya, menyelisihi apa, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, akan ditimpa oleh fitnah di dunia berupa kekufuran, kemunafikan, terjatuh di dalam perkara-perkara bid'ah, au yusibahum adzabun alim, ya, atau ditimpa dengan azab yang pedih. Ya. Jadi kaum Ad juga mendustakan, kadzabat Tsamud bin Nudzur, ya. Kaum Ad juga mendustakan peringatan yang dibawa oleh Nabiullah Saleh alaihi salam, ya. Ya, ketika mereka diajak untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini peninggalannya masih ada hingga saat ini, ya. Peninggalan kaum Tsamud, ya, yang bisa membuat rumah dari gunung-gunung batu, ya, itu masih ada, ya, masih ada di daerah Saudi Arabia, ya, Madain Saleh. Kadzabat Tsamud bin Nudzur faqalu, ini ketika mereka mendustakan Nabiullah Saleh. Faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uh, ya, apakah kita akan mengikuti, ya, apakah kita akan mengikuti manusia yang seperti kita, ya. Ini kaifa nattabi'u basharan la malakan, ya, mereka, kenapa yang kita ikuti manusia seperti kita, bukan malaikat, ya. Sekiranya yang diutus malaikat, ya, masuk akal kalau kita ikuti karena dia adalah malaikat. Ini manusia sama dengan kita, kenapa kita ikut kepada dia? Nah, ini tentunya adalah logika yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Karenanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sekiranya yang diutus malaikat, ya, mereka juga tetap akan mendustakannya, ya. Abasharu minna wahidan nattabi'u, ya, jadi mereka tidak mengikuti Nabiullah Saleh karena meremehkannya, ya. Jadi salah satu penyebab seseorang tidak mengikuti kebenaran, terhalang dari mengikuti kebenaran, itu karena meremehkan orang yang membawa kebenaran tersebut, ya. Abashara minna wahidan nattabi'u, ya. Kaifa nattabi'u basharan la malakan minna la min ghairina mimman huwa aktsar 'inda an-nasi minna wa ma'a dzalika fa huwa syakhsun wahid, ya. Jadi dia katakan, ya, dia orang yang sehari-hari bersama kita, kita tahu dia bagaimana keadaannya, dan dia juga sendirian, ya, dia juga sendirian. Bahkan di antara ujian yang Allah berikan kepada manusia, di mana para pengikut Rasul itu berasal dari kaum-kaum yang lemah, sehingga para pemuka semakin tidak tertarik untuk bergabung di dalam dakwah para Rasul, karena mereka melihat, ya, para pembesar mereka melihat bahwa ini pengikutnya orang-orang lemah. Kalau kita ikut bergabung, itu akan menurunkan derajat mereka, sehingga mereka semakin tidak tertarik untuk bergabung dengan para nabi dan rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Inna idzal la fi dhalalin wa su'ur, ya. Kalau sekiranya, kata mereka, ini dengan logika mereka yang dipengaruhi oleh hawa nafsu, mereka mengatakan,
inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Kalau sekiranya kita mengikuti mereka, ini taba'nahu wa huwa fi hadhihi al-hala, kita ikuti mereka sementara keadaan mereka seperti itu, maksudnya dia manusia seperti kita, maka benar-benar kalau kita sampai mengikuti orang seperti itu, lafi dhalalin wa su'ur, kita benar-benar tersesat. Ya, bayangkan bagaimana pikiran manusia itu bisa menjadi sumber yang mencelakai dirinya, yaitu ketika pikiran tersebut lebih didahulukan dari ajakan yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ya, jadi situlah penyimpangan terjadi ketika manusia lebih mendahulukan akalnya daripada apa yang dibawa oleh nabi dan rasul. Makanya salah satu kaidah penting di dalam beragama dengan benar itu adalah mendahulukan nas atas akal. Jika yang terjadi sebaliknya, mendahulukan akal atas nas, maka akal yang selalu dinomorsatukan, nas atau ayat dan hadis itu akan diutak-atik agar sesuai dengan akal. Jadi ayat dan hadis yang dia jadikan mengikuti akal, padahal sebenarnya akal yang mengikuti nas. Nah, ini kaum Tsamud, ini akalnya yang akal yang mereka miliki itu yang lebih mereka prioritaskan dan mereka jadikan sebagai rujukan. Ya, sampai-sampai mereka mengatakan, ini kalau kita benar-benar ikut kepada Nabi Saleh, maka kita benar-benar adalah lafi dhalal, kita berada dalam kesesatan. Bahkan bukan hanya itu, lafi dhalalin wa su'ur. Ya, kita sama saja kita seperti orang gila kalau sampai kita mengikuti Nabiullah Saleh. Ya, jadi sampai pada tingkat itu. Ya, sampai pada tingkat itu cara berpikirnya. Padahal mestinya kalau mereka mengikuti fitrahnya, ya mereka mestinya mengikuti ajakan setiap nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Ya, dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, bahwa ada di antara manusia yang sangat membenci rasul dan membenci ajakan daripada rasul tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal itu, dan Allah juga telah menceritakan akibat dari sikap dan tindakan mereka. Dan Allah menceritakan hal tersebut agar kita tidak mengikutinya, agar kita menjauhinya. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.